teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Welcome back to my channel ya teman-teman. Sebelumnya aku minta maaf banget, soalnya 3 bulan ini tuh aku nggak ada sama sekali upload video tentang budgeting aku. Soalnya alasan yang pertama itu aku mudik ke rumah orang tua aku. Terus yang kedua tuh aku bingung, kayak dilema gitu mau upload atau enggak. Karena menurutku kayak monoton gitu videonya, budgetingku tiap bulan, soalnya kan nggak ada yang berbeda. Paling yang berbeda tuh ya cuma nominal gaji sama nominal kategori dari budgetingnya itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi nih, aku kan bikin video ini buat sharing-sharing juga sama teman-teman. Terus video yang aku buat ini juga aku bermaksud baik, nggak menjerumuskan kayak gitu. Jadi insya Allah bismillah aku tetap mau upload video budgetingku setiap bulan. Mudah-mudahan selalu konsisten ya teman-teman, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, ini kita langsung aja ya. Sebelum masuk ke video budgeting untuk bulan Oktober, ini aku mau evaluasi dulu untuk bulan September tahun 2023 ini ya teman-teman. Jadi aku itu mudik ke rumah ibuku ya teman-teman pas bulan Agustus akhir. Jadi tuh aku baru balik ke rumahku itu sekitar September pertengahan, tanggal-tanggal 11 atau tanggal 12 kayak gitu baru aku balik. Makanya sudah sempat kelewat seminggu. Jadi lamanya itu sampai 1 bulanan lebih itu karena aku mudiknya di rumah ibuku, juga di rumah mertuaku. Biasalah, para mbah-mbah ini kan kangen sama cucunya gitu. Aku kalau misalnya mudik itu emang gak bisa sebentar teman-teman. Ya minimal itu sekitar 2 minggu itu baru aku bisa pulang. Biasanya sih ditahan-tahan gitu sama mbahnya anakku. Jadi ini makanya karena mudiknya kelamaan, untuk budgeting yang di bulan September ini sisanya lumayan banyak sih untuk bulan September. Alhamdulillah ya teman-teman. Soalnya kan sudah kelewatan seminggu, jadi aku pakai uang budgeting buat bulan September ini itu dari minggu ke-2, 3, sama 4 untuk memenuhi kehidupanku selama 3 minggu terakhir. Terus aku kalau misalnya dari mudik itu pulang nggak tangan kosong dong. Jadi tuh sudah bawa beras dari rumah. Terus kebetulan di rumah juga ada kayak sunlight, terus ada minyak, itu aku bawain semua ke rumah sini. Jadi ya belanja bulanannya untuk 3 minggu terakhir ini nggak terlalu banyak, paling untuk kebutuhannya anakku aja, itu pun nggak banyak juga sih, makanya sisanya juga lumayan banyak. Alhamdulillah bisa buat ditabung. Jadi sisa budget buat bulan September ini sekitar 1 jutaan ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku masukkan ke saving challenge aku. Jadi aku buat saving challenge yang baru nih. Itu aku buat untuk 2.000, 10.000, 5.000, sama 20.000. Ini aku gabung aja di satu toples kayak gini. Soalnya aku cuma punya 2 aja toplesnya. Jadi yang satu untuk 10.000 sama 20, yang satunya 2.000 sama 5.000. Ini aku langsung gulung aja teman-teman. Soalnya aku tim yang no ribet-ribet dan mageran. Jadi udah kayak gini aja. Cuma dikaretin, digulung-gulung, selesai deh. Terus digabungin aja. Kalau nggak cukup ya tinggal ambil karet yang baru aja. Kalau sebelumnya itu aku nabung cuma 2.000 sama 5.000 aja teman-teman. Terus aku gulung kecil-kecil dan itu bener-bener menguras emosi dan kesabaranku. Makanya jadi aku beralih lah seperti ini. Terus menurutku menabung itu benar-benar penting ya teman-teman, wajib lah untuk aku. Soalnya dengan kita menabung itu jadi nanti itu bisa kepake uangnya, entah buat beli keperluan kita atau enggak buat liburan atau apapun yang suatu saat bakalan kita butuhkan kayak gitu. Terus untuk nominalnya juga enggak harus yang besar-besar, yang kecil-kecil kayak gini aja juga jadi. Yang penting kan dikumpulkan aja, lama-lama menjadi bukit.
Jadi terus kalau misalnya susah buat nabung itu aku biasanya pakai 2 cara ya teman-teman. Yang pertama itu kalau misalnya memang gajinya lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sudah sampai berlimpah ruah lah pokoknya. Itu bisa kita potong di awal. Jadi masuk di budgeting kategori saving kita gitu ya teman-teman kalau di awal. Terus yang kedua itu bisa di akhir. Jadi kalau misalnya kita evaluasi dan ternyata ada sisa, nah itu bisa dijadikan buat tabungan. Makanya kita harus sebisa mungkin buat berhemat. Berhemat bukan berarti pelit sama diri sendiri ya teman-teman. Cuma mengurangin aja. Kalau misalnya ada yang bisa dipotong, dikurangin, dipres ya nggak masalah, yang penting nggak sampai nyekek kita juga. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke budgeting bulan Oktober 2023. Ini aku hias tipis-tipis ya teman-teman. Jadi tuh aku udah nggak terlalu yang menghias sedemikian rupa, soalnya dirempongin juga gitu. Kalau misalnya aku bikin kan, kalau malam itu kadang anakku tuh suka bangun-bangun gitu tengah malam. Jadi tuh kalau misalnya pas lagi asik-asiknya menggambar terus tiba-tiba anaknya nangis tuh jadi kayak mager gitu loh buat ngelanjutkan. Makanya jadi ya bikin sesimpel mungkin aja. Terus untuk bulan Oktober ini dan insya Allah untuk bulan-bulan selanjutnya juga aku mau sedikit ngerubah. Nggak terlalu banyak juga sih yang kurubah, apa ya, tampilannya mungkin ya, itulah pokoknya tampilan dari budgetingku. Ini aku nggak aku kotak-kotakin lagi. Kalau misalnya kalian lihat videoku yang sebelum-sebelumnya itu aku pasti kotak-kotakin. Soalnya tuh menurutku kayak ribet, aku harus ngotakin lagi kayak gitu. Jadi ya udahlah aku bikin sesimpel mungkin aja dan menghemat waktu ya pastinya. Terus ini juga untuk income-nya itu aku cantumin ya teman-teman berapa nominalnya. Di sini aku mau disclaimer, aku tuh nggak ada bermaksud buat sombong, terus ria, sota-sota, ih dasar mentang-mentang nih dicantumin sekarang gajinya nih. Jadi nggak sama sekali ya teman-teman. Di sini aku pure mau sharing-sharing aja. Terus untuk gajinya juga kan tiap bulan itu berubah-ubah, nggak nentu. Terus ini juga aku hanya mengandalkan gaji suamiku aja, soalnya aku ibu rumah tangga sejati yang baik hati. Jadi ya kayak gini lah. Kalau misalnya menurutku tuh kalau nggak kita cantumin income-nya tuh kayak nggak relate gitu ya teman-teman. Kayak apa ya? Ada yang kurang gitu ya. Jadi tuh kayak kita tuh bingung-bingung gitu nah. Paham kan maksudnya? Oke, terus ini lanjut ya teman-teman. Di sini tuh income-nya sesuai yang tertera. Terus di sini aku masih ada tabungan rumah. Untuk bulan ini tuh aku anggarkan 1 juta untuk tabungan rumahnya ya teman-teman. Soalnya aku tuh belum punya rumah teman-teman, aku tuh masih ngontrak. Ya pasti kan siapapun yang ngontrak, apalagi sudah berumah tangga pasti pengen tuh punya rumah sendiri. Jadi gimana caranya? Ya dengan cara menabung, walaupun nggak terlalu banyak. Yang penting nabung aja terus, pokoknya kumpul-kumpulkan aja terus. Jadi sebelumnya itu kan aku nabung. Ini aku taruh di ATM biasa aja ya teman-teman. Kalau misalnya aku taruh di ATM biasa tuh kayak tergiur buat narik gitu loh, ada aja pokoknya tuh ketarik lagi. Makanya aku bikin deposit, bukan deposit sih namanya, itu namanya tabungan rencana gitu. Jadi tuh aku buka itu terus ada jangka waktunya. Kalau misalnya aku kan ambil 5 tahun, jadi kalau misalnya sudah 5 tahun baru bisa tuh uangnya nanti ditarik langsung cair. Kalau misalnya belum 5 tahun mau dicairin bisa, tapi ya dapat kena denda gitu. Terus untuk tabungan pendidikan juga aku gitu kan ya teman-teman. Jadi tuh aku taruh kayak deposit tabungan rencana gitu. Soalnya kan kalau misalnya aku taruh di tempat tabungan biasa ATM gitu, aku takutnya tuh aku tarik-tarik terus. Lumayan lah ya nabung untuk pendidikan anak, untuk masa depannya dia nanti. Oh iya, untuk sinking fundnya ini aku ambil di awal ya teman-teman. Jadi langsung aku potong pas habis gajian itu, jadi masuk ke kategori budgetingku. Soalnya kalau misalnya aku
Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau ngambil di pas hasil dari evaluasi, pas ada sisa baru dimasukkan sinking fund juga nggak masalah. Cuma ya itu tadi tergantung dari keuangan kita kan, soalnya kan keuangan setiap rumah tangga kan berbeda-beda. Kalau pas kebetulan mungkin gajinya tuh cukup lumayan lah, jadi bisa diambil di awal ya nggak masalah. Kalau misalnya mau di akhir pas dari sisa budgetingnya itu juga nggak masalah, suka-sukanya teman-teman aja. Oke, lanjut terus ini untuk dana livingnya ini masih sama ya teman-teman, kategorinya masih sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Apa ya yang beda, cuma nominalnya aja sih, nominal tiap kategori. Jadi ada yang ku tambah, ada juga yang ku pangkas. Jadi itu aku tuh tetap buat budgeting ya teman-teman. 3 bulan yang kemarin aku nggak ada upload itu aku tetap buat, cuma ya nggak aku upload soalnya ya seperti alasan yang ku kasih tahu di awal tadi kayak gitu. Oh iya, satu lagi teman-teman, jadi biasanya kan aku pakai metode persentase ya teman-teman, setiap budgetingku. Dan untuk yang Oktober ini itu aku berbeda sedikit, banyak sih yang berbeda jadinya. Ini aku pakai metode realistis ya teman-teman, jadi aku nggak pakai persentase lagi. Jadi itu aku realistis aja sesuai dengan kebutuhan, sudah ndak aku persen-persenkan per kategori. Kan ada 3 kategoriku tuh, living, giving, sama saving. Biasanya kan aku persentase, misalnya 20%, 30 sama 50 kayak gitu. Yang ini enggak, jadi aku ya ngitung aja kira-kira ini segini, untuk kebutuhan yang ini segini, jadi aku ngira-ngira aja pakai metode realistis aja gitu teman-teman. Soalnya kalau misalnya pakai yang persentase itu aku tuh kayak kepusingan sendiri gitu loh, ribet sendiri kayak gitu. Makanya sudah deh pakai metode realistis aja. Kalau misalnya teman-teman enaknya pakai metode persentase juga ya nggak masalah, dilanjutkan aja yang sudah teman-teman kerjakan. Kalau misalnya teman-teman mau coba-coba yang realistis boleh juga loh, karena lebih mudah sih menurutku. Oh iya, dan satu lagi untuk belanja mingguan itu biasanya kan aku di dompet keuangannya itu aku sendiri-sendiri kan. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat itu sendiri pas ziplocknya. Jadi untuk bulan Oktober sampai mungkin ya bulan-bulan selanjutnya itu aku cuma satu aja, jadi hanya belanja mingguan. Jadi ndak aku pisah-pisah, misalnya 500.000 untuk belanja mingguan, jadi yang minggu pertama misalnya 150, minggu kedua 150, kayak gitu-gitu. Aku ndak gitu lagi ya teman-teman. Jadi langsung aja belanja mingguan, misalnya 500.000, ya udah itu untuk 4 minggu. Aku pakai berapapun ya terserah. Kalau emang sudah habis misalnya sebelum akhir bulan, ya udah nanti mikir lagi mau curi-curi di dana yang mana kayak gitu. Soalnya kalau misalnya aku pisah-pisah itu biasanya misalnya nih minggu pertama, oh ternyata aku pengen beli ayam kayak gitu. Biasanya kalau misalnya aku beli ayam 1 ekor itu habisnya itu bisa 4 harian ya teman-teman. 4 hari itu sudah habis, dan itu belum sampai 1 minggu gitu kan. Jadi tuh pengen lagi beli misalnya cumi-cumi, itu masih di minggu yang sama, otomatis kan habis nih uangku di minggu yang pertama. Terus aku harus ambil di minggu yang kedua, jadi kayak apa ya, kayak ditomboin dulu gitu loh. Makanya jadi ya udah untuk mempermudah langsung aja belanja mingguan kayak gitu. Alhamdulillah beres juga akhirnya isi dompet keuangan. Tebel lagi deh dompet keuangannya. Sekarang lanjut, ini aku mau isi sinking fund ya teman-teman. Sebenarnya untuk sinking fund ini nggak harus 850.000 ya teman-teman tiap bulan. Jadi tuh ya sembarang aja, bisa kurang bisa lebih, disesuaikan aja sama gaji yang teman-teman terima kayak gitu ya teman-teman. Jadi terus untuk sinking fundku juga masih sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Ini jangan lupa ditandai juga kalau misalnya habis masukkan uangnya teman-teman, supaya nggak lupa. Alhamdulillah ini sudah kertas kedua ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sudah full, sudah selesai. Terus kalau misalnya sudah selesai itu langsung aku pindah ke ATM.
ndak aku taruh di ziplock terus. Soalnya kan ndak cukup ya ziplocknya tuh, isinya juga nggak terlalu muat banyak gitu. Nah kalau terlalu banyak uangnya gitu deh pokoknya, jadi harus dipindah ke ATM juga pada akhirnya. Dengan bikin sinking fund kayak gini beneran deh bikin kita tuh nggak keteteran gitu loh teman-teman, terutama di waktu lebaran sama kurban. Jadi tuh aku bisa ikut kurban setiap tahun gara-gara bikin sinking fund ini, alhamdulillah, walaupun belum bisa beli satu sapi sendiri. Dan ini juga dana darurat, tidak lupa aku isi walaupun dengan nominal yang seadanya aja. Yang penting diisi ya teman-teman, soalnya ini sangat diperlukan kalau misalnya kita kepepet atau kalau misalnya ada keperluan yang urgent gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini akhirnya selesai juga untuk budgeting bulan Oktober ini, walaupun agak sedikit curcol ya teman-teman. Semoga teman-teman suka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.